Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Pengawas, Asfimas, Ketua Umum Asfimas Mas Pujianto SE. Yang saya hormati pengurus Asfimas Kabupaten, yang saya hormati Ketua Kecamatan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati pengurus Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati panitia penyelenggara, dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari Badan Kerja Asfimas 2026. Manfaat utama, marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul dan memberi sehat walafiat. Tak lupa selawat salam kita harapkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang memberikan suatu kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang termasuk kaum beliau di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sidang anggota ini kita buka dan status kami di sini sebagai badan bekerja. Saya perkenalkan satu persatu dulu sebelum saya buka. Saya sendiri anak Idam Baikuni, di sebelah saya Pak Brodyo Sarsono, di sebelah saya lagi ada Mas Agung, di sebelah saya lagi ada Ibu Heni, dan sebelah kiri saya ada Mas Wasis, dan sebentar lagi ada Mas Sumargono. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama, saya akan membacakan susunan rapat anggota ini. Nanti sebelum rapat anggota, saya membacakan rundown untuk pembukaan sidang atau rapat anggota ini. Sifat kami di sini pemimpin sementara, nanti ada pemimpin tetapnya, pemimpin sidang tetap. Jadi pertama pembukaan dan bersambutan dari Dewan Pengawas, yaitu saudara Bapak Brodyo Sarsono. Kedua ada sambutan dari Ketua Badan Pekerja. Nanti ada ketiga ada pembacaan atau pengecekan quorum peserta sidang anggota. Selanjutnya pembacaan agenda rapat, selanjutnya ada tata tertib rapat anggota. Setelah itu pemilihan pimpinan sidang tetap. Nanti pimpinan sidang tetap diatur dalam tata tertib tersebut. Baik, marilah kita buka rapat anggota ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Dewan Pengawas Pak Bupati dipersilakan. Terima kasih untuk Ketua Badan Pekerja Bapak Anam. Saya selaku Dewan Pengawas saat ini hanya mau menyampaikan sedikit apa yang selama ini setelah kita jalankan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua yang saya hormati, pengurus Asfimas seluruh kecamatan yang hadir di sini, juga terutama yang saya hormati sebagai Ketua Umum Asfimas periode 23-26, Bapak Pujianto, dan saudara-saudara semua pengurus kecamatan. Saya hari ini sebagai Dewan Pengawas, atas nama Dewan Pengawas memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada saudara-saudara saat ini yang telah bekerja selama yang itu 2 periode mulai 21 sampai 26 atau yang sesudah itu. Dan sangat luar biasa sekali bahwa hasil yang kita peroleh itu
kalau dikatakan suatu keberhasilan, jelas itu suatu keberhasilan yang sangat nyata. Tapi apakah keberhasilan itu pasti 100%? Belum tentu, pasti ada kurangnya. Saya dari Dewan Pengawas memaklumi hal itu, dan saya mohon juga dari para anggota di sini, termasuk tentunya ketua dan semua jajaran pengurus kecamatan, untuk memahami apa yang sudah kita hasilkan sampai detik ini. Kita sebagai manusia tentu banyak kekurangan. Tidak ada manusia yang akan berhasil dengan 100%. Kalau ada kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf. Dan untuk yang lainnya, saya lebih condong ke appreciate atau mengapresiasi sangat luar biasa pada anggota dan juga para pengurus yang ada di sini. Alhamdulillah, dalam 5 tahun terakhir ini telah menorehkan ketua umum dan semua jajaran pemimpin atau ketua kecamatan dan pengurusnya menoreh satu catatan penting yang sangat luar biasa. Saya catat ada sebenarnya banyak, tapi semuanya akan saya utarakan. Kita ada sekitar 4-5 lah ya. Jadi penguatan kelembagaan, karena ada hubungan dengan itu adalah kita sangat kita asosiasi dengan satu penguatan kelembagaan atau ADART yang telah disempurnakan dengan struktur organisasi di 27 kecamatan. Kembali lagi saya ingatkan, mungkin ada kurangnya, kita bisa memahami, dan itu akan kita lebih perbaiki, atau kita mungkin ada perlu revisi dan pada kepemimpinan selanjutnya. Tapi poin adalah kita apresiasi pada pengurus dan ketua umum yang telah melaksanakan 5 tahun kebelakang. Ada kekurangannya akan kita serahkan atau kita perbaiki untuk pimpinan dan para ketua kecamatan pengganti atau berikutnya. Insya Allah akan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, advokasi dan regulasi Aspikmas berhasil menjadi mitra strategis dan membuat kebijakan yang berpihak kepada anggota. Mungkin ada pertanyaan, aku kok dulu mungkin ya, jelas itu seperti yang kata tadi bahwa kita belum bisa mencakup total dari 27 kecamatan dan semua anggota yang ada di situ. Untuk ketiga, peningkatan kapasitas anggota, kita sudah melatih lebih dari 20 pelatihan. Ada sertifikasi juga, ada workshop di berbagai kecamatan. Walaupun masih banyak kekurangan, kembali lagi kita akan lebih maksimalkan lagi. Insya Allah akan dilakukan oleh pengurus-pengurus, siapapun juga pengurus dan siapapun itu ketuanya. Keempat, digitalisasi layanan itu memang kita belum maksimal juga, tapi padahal sudah ada suatu kemajuan yang signifikan. Kemudian yang kelima adalah ekspansi jaringan, di mana jumlah anggota kita cukup. Dalam arti pengertian kita sampai menutup keanggotaan baru. Walaupun kita berharap waktu itu sebanyak mungkin anggota, tapi ternyata memang kita makin banyak anggota. Kalau kita belum siap untuk apa yang kita berikan pada anggota, itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Sehingga sementara waktu kemarin itu sempat kita tutup keanggotaan baru, karena kita akan lebih fokus pada anggota-anggota yang sudah ada untuk ditingkatkan. Ini adalah ekspansi jaringan itu tadi, bahwa peningkatan itu jelas. Tapi yang jelas kita paling tidak sudah sebenarnya tercatat sekitar 5.000 anggota. Seperti yang ditarakan tadi sebelum-sebelumnya, bahwa kita sudah punya 5.000 anggota. Insya Allah nanti di pengurusan yang baru, periode yang baru akan lebih meningkat.
kita tidak hanya memilih seorang ketua umum, tetapi kita memilih nahkoda. Kalau kita ibaratkan sebagai perahu nahkoda yang akan membawa kapal kita itu berlayar sampai tujuan. Tujuan kita adalah tujuan maksimal, bukan tujuan pelabuhan. Itu adalah kita katakan pelabuhan, tapi adalah pelabuhan yang terjauh yang akan bisa kita sampaikan. Dewan Permenara berharap proses pemilihan hari ini akan berjalan demokratis, jurdil, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan aktivis. Kepada para calon, sampaikan visi dan program terbaik kepada pemilih. Gunakan hak dengan suara hati dan nurani. Setelah pemilihan nanti, kemudian sudah terpilih sebagai ketua umum, mungkin pengurus-pengurus baru. Kalau pengurus baru nanti belum terpilih, karena ada proses selanjutnya dari Dewan Pematur yang akan memilih membantu ketua umum baru dalam pemilihan kepengurusan. Dewan Pengawas tetap siap bersinergi dan memastikan roda organisasi sesuai dengan ADART. Untuk Dewan Pengawas itu nanti otomatis bertambah dari ketua umum lama menjadi anggota Dewan Pengawas atau jadi ketua Dewan Pengawas. Dan Dewan Pengawas itu juga ada pemilihannya nanti dari anggota semua. Monggo nanti silakan semuanya menentukan pilihan dengan tetap berpikir positif. Akhir kata, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota pemilihan ketua Asfikmas periode 2026 sampai 2031 ini secara resmi akan saya nyatakan dibuka. Semoga Allah akan selalu mendampingi kita dan memberi bantuan kekuatan untuk membimbing sampai tujuan pelabuhan yang kita tuju. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya buka untuk Terima kasih. Saya sampaikan kepada Priyodio Sasono. Berikutnya pembacaan agenda rapat anggota yang dibacakan oleh rekan saya Bapak Sumartono. Waktu tempat persilakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari Badan Pekerja mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kecamatan Sekabupaten dan juga pengurus yang hari ini mewakili kecamatan masing-masing. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan rondonya. Pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Pengawas. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan quorum, kemudian pengecekan surat mandat atau pendelegasian, selanjutnya pembacaan dan pengesahan agenda sidang rapat anggota, dilanjut pembacaan dan pengesahan tata tertib sidang rapat anggota, kemudian pemilihan pimpinan sidang, penyerahan pandu sidang pada pimpinan sidang terpilih nanti. Dilanjut dengan pembentukan komisi. Nanti kita akan disoma 45 menit. Makan, minum, sembahyang, tidur hanya 45 menit, ya, tidak boleh lebih.
nanti kita atur lagi. Dilanjut nanti sidang rapat komisi, sidang pleno, penyampaian visi misi calon ketua umum, kemudian ada coffee break lagi, pemilihan dan penetapan ketua umum periode tahun 2026-2031, pemilihan dewan pengawas, pemilihan tim formatur, kemudian dilanjut nanti ada acara HUT Aspekmas yang ke berapa Mas Buji? Nah, jadi mohon maaf teman-teman, hari ini teman-teman wajib dan harus mengikuti sampai selesai. Setuju? Terima kasih. Dilanjut Mas Ketua. Baik, terima kasih Pak Rahman Sumardono. Untuk agenda, setuju ya, kita tetapkan ya, rekan-rekan semua ya. Oke, Mas Adi. Ya. Oke. Mundur 1,5 jam karena tadi banyak sambutan, rodonya jadi mundur. Tapi tetap isomon adalah jam duhur. Ya, kami senang. Oke. Maaf. Terima kasih. Saya delegasi dari Purwokerto Timur, nama saya dari Basuki. Mungkin untuk kali ini mungkin ada baiknya dari agenda tadi kan ada randonnya. Nah, sebaiknya kan kalau random mungkin masing-masing itu ada pegang dalam bentuk file. Tapi ada baiknya seharusnya kan ada fisiknya dan juga untuk tata tertibnya, karena tata tertib itu ruh dari sidang ini. Jadi nanti apa yang menjadi masukan di tata tertib kan bisa kita kondisikan bareng-bareng dalam kesepakatan ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin solusi saja, karena kita pun ingin pemilu rapat anggota ini sukses. Mungkin kalau tidak bisa disediakan fisiknya, mungkin alangkah baiknya ditanyakan di slide sana. Jadi nanti kita bisa mengomentari, setidaknya dari masing-masing ketua di masing-masing kecamatan itu tahu, oh iya, peranan seperti ini. Jadi mungkin ini solusi saja Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ariadi. Satu lagi Mas, izin, ini kan sudah jam 11.40. Apakah tidak sebaiknya kita break dulu di Soma, nanti baru dilanjut biar lebih kita luasa. Terima kasih. Cukup Pak. Itu satu ya. Untuk Pak Ariadi mohon diakomodir tekan ada randolnya teman-teman, atau kita ini minta tolong fotokopiannya dikasih. Dari Mas Mono bisa mengakomodir Mas randol. Teman-teman mohon dimengerti bahwa rapat ini kita hanya pembukaan. Nanti yang akan memimpin rapat sidang adalah 3 orang dari peserta. Ya, jadi kita hanya membacakan jadwal-jadwal saja. Tapi jamnya memang tidak bisa ditentukan, menitnya itu bisa ditentukan. Ya, ini belum waktunya tanya jawab. Jadi gini rekan-rekan, kami di sini pimpinan sidang sementara. Jadi nanti ada pimpinan lagi, pimpinan sidang tetap jumlahnya 3 orang. Nanti akan dibacakan tatipnya, sabar dulu. Nanti kan Mas Pak Jono sudah membacakan agenda rapatnya, nanti Bu Eli akan membacakan tatipnya. Nah, untuk tatip ya, untuk tatip akan bisa di grup ketua ya, rekan-rekan semua.
sembari menunggu. Untuk tadi Pak Masih disampaikan, untuk waktu kita menuju Isoma sekitar 15 menit lagi. Siap, baik. Mbak Weni langsung aja dibacakan Bu. Sembari peserta rapat untuk mendengarkan. Baik, untuk selanjutnya pembacaan tatib yang akan dibacakan oleh rekan saya Ibu Weni. Waktu buka berselesai. Terima kasih karena punya sudah siang, ini masih banyak agenda, langsung saja ya Bapak Ibu dan kawan-kawan. Tata tertib rapat anggota Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas tahun 2026. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, tata tertib ini merupakan pedoman pelaksanaan rapat anggota Aspikmas tahun 2026 yang disusun berdasarkan ADART Aspikmas. Sebelumnya ini kita salurkan dari anggaran dasar Aspikmas ini Bapak Ibu. Terus kemudian yang bab 2, peserta sidang. Pasal 2, peserta rapat anggota terdiri atas A. Dewan Pengawas, B. Pengurus Aspikmas Kabupaten, C. Pengurus Aspikmas Kecamatan, D. Badan Otonom Organisasi, E. Peninjau yang diundang panitia. Bab 3, hak peserta. Pasal 3, 1. Peserta mempunyai hak bicara, hak mengajukan usul, hak memilih, hak dipilih sesuai ketentuan ADART Aspikmas. 2. Peninjau hanya mempunyai hak bicara apabila dipersilahkan oleh pimpinan sidang dan tidak mempunyai hak suara. Bab 4, quorum rapat anggota. Pasal 4, 1. Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 14 kecamatan dan lebih dari 50% peserta yang berhak hadir sebagaimana diatur dalam ADART Aspikmas. 2. Apabila quorum belum terpenuhi, sidang ditunda paling lama 1 kali 24 jam. 3. Apabila setelah penundaan quorum tetap tidak terpenuhi, mekanisme selanjutnya mengikuti ketentuan ADART. Lanjut bab 5, pimpinan sidang. Pasal 5, 1. Sidang pembukaan dipimpin oleh Dewan Pengawas dan atau tim pelaksana khusus. 2. Agenda pembukaan meliputi A. Pemeriksaan dan pengesahan quorum, B. Pengesahan agenda sidang, C. Pengesahan tata tertib rapat anggota, D. Pemilihan pimpinan sidang. 3. Sidang pleno dipimpin oleh 3 orang pimpinan sidang yang dipilih oleh peserta. Bab 6, agenda sidang. Pasal 6, agenda rapat anggota Aspikmas tahun 2026 terdiri atas A. Pembukaan, B. Pengesahan tata tertib, C. Pemilihan pimpinan sidang, D. Laporan pertanggungjawaban ketua umum, E. Pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban ketua umum, F. Penyampaian laporan badan pekerja jika ada, G. Pembahasan dan penetapan garis besar program kerja, H. Pemilihan dan penetapan ketua umum periode tahun 2026-2031, I. Pemilihan Dewan Pengawas, J. Pemilihan tim koordinator, K. Penutupan. Bab 7, tata cara berbicara. Pasal 7,
Peserta sidang berbicara setelah memperoleh izin dari pimpinan sidang. 2. Pembicaraan harus sesuai dengan agenda sidang. 3. Setiap peserta diberikan kesempatan berbicara maksimal 3 menit. Apabila diperlukan, pimpinan sidang dapat memberikan kesempatan tambahan. Bab 8. Interupsi. Pasal 8. 1. Interupsi hanya diperbolehkan untuk A. Point of order atau tertib sidang. B. Point of information. C. Point of clarification. D. Point of personal privilege. 2. Interupsi tidak boleh digunakan untuk menyampaikan pidato maupun kampanye. Bab 9. Pengambilan keputusan. Pasal 9. 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila mufakat tidak tercapai, dilakukan voting. Bab 10. Tata cara pemilihan ketua umum. Pasal 10. 1. Ketua umum dipilih oleh peserta yang mempunyai hak suara sesuai ADART. 2. Hak suara diberikan kepada 3 orang perwakilan dari setiap aspikmas kecamatan yang dibuktikan dengan surat mandat. 3. Sebelum pemungutan suara dilakukan penyampaian visi dan misi calon ketua umum. 4. Apabila hanya terdapat 1 calon atau memenuhi ketentuan aklamasi sesuai ADART, ketua umum dapat ditetapkan secara aklamasi. 5. Apabila terdapat 2 calon atau lebih dan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Bab 11. Tata cara voting. Pasal 11. 1. Voting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Setiap pemilih memperoleh 1 surat suara. 3. Surat suara dinyatakan sah apabila memilih 1 calon. 4. Suara kosong, rusak, atau memilih lebih dari 1 calon dinyatakan tidak sah. 5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka. 6. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum. Bab 12. Ketertiban sidang. Pasal 12. Peserta sidang wajib menjaga ketertiban sidang. A. Menghormati pimpinan sidang. B. Menghormati pendapat peserta lain. C. Tidak melakukan kampanye di ruang sidang. D. Tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya sidang. Pasal 13. Peserta yang mengganggu jalannya sidang dapat A. Diberikan teguran, B. Diberikan peringatan, C. Dikeluarkan dari ruang sidang atas keputusan pimpinan sidang. Terakhir, bab 14 penutup. Pasal 14. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh pimpinan sidang sepanjang tidak bertentangan dengan ADART Aspikmas. Demikian tata tertib sidang rapat anggota. Baik, terima kasih Ibu Eni. Oke, Mas Adi, saya kepala 1. Ya, seharusnya yang di agenda pembukaan itu meliputi pemeriksaan dan pengesahan quorum, B. Pengesahan anggota sidang, C. Pengesahan tata tertib rapat anggota, D. Pemilihan pimpinan sidang. Nah, maksud saya ini kan pembukaan ya, baru pembukaan. Nah, di sini ada pemeriksaan dan pengesahan quorum, itu agenda pertama, ya kan? Nah, itu apakah sudah dilakukan? Nah, terus yang B, pengesahan agenda sidang. Yang tadi saya tanyakan, agenda ditetapkan sekalian berdasarkan sama waktunya, itu juga apakah sudah ditentukan?
Kemudian C, pengesahan tata tertib rapat anggota yang baru saja dibacakan sama Mbak Heni. Apakah itu sudah ditetapkan dan disahkan? Itu kan baru dibacakan, seperti itu loh. Jadi kalau di sini, ini saya baca ADART loh ya, bukan dari saya sendiri. Nah dari situ ini aja belum mengerjakan kayak gitu loh. Nah makanya mohon sesuai dengan ADART, berarti di sini agenda pembukaan meliputi pemeriksaan quorum, pengesahan agenda sidang, pengesahan tata tertib rapat anggota itu dijalankan dulu, dan nanti yang terakhir adalah pemilihan pimpinan sidang yang akan nanti diserahkan ke peserta gitu kan. Nah itu dijalankan dulu. Nah untuk pengesahan itu pun dibacakan harusnya mau bab per bab atau pasal per pasal biar kita mengetahui atau mencermati tata tertib yang tadi dibacakan atau agenda yang tadi akan dibacakan. Nah ini tadi suruh nyorot, udah disorot malah ganti manehnya gitu loh, maksudnya tampilkan gitu loh. Ini kan ada tools ya, ada alat untuk kita mempermudah dalam rapat. Tolong itu dimanfaatkan. Itu udah selesai, semua orang tahu itu gitu loh. Kanan kiri itu semua orang tahu. Yang kita nggak tahu kan akan kita cuma adalah bab per bab atau pasal per pasalnya di sini. Jadi kenapa tadi udah disorot terus jadi maling-malingnya gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi. Sebenarnya ini sudah rangkaian Mas Adi, sabar. Nanti kita dapat kenapa? Nanti kita palu, tenang aja. Pasti akan ada kita palu per bab. Cuma ini kan kita lihat waktu juga. Waktunya juga kita mepet, kita mundur sedikit. Jadi nanti saya berikan Mbak ini nanti dibacakan. Kita disort lagi disort lagi yang tadi tata tertib itu. Disahkannya itu adalah per item acara yang tadi A, B, C itu kan meliputi, berarti kan itu quorum kan dulu itu loh. Terus agenda dulu gitu. Dan itu kan kalau misalkan ada instruksi dari teman-teman, misalkan agenda sidang ini kan sudah mepet waktu. Kalau misalkan itu tidak ada kesepakatan, berarti kan tidak bisa disahkan. Begitu juga tadi tata tertib yang dibacakan, misalkan itu tidak ada kesepakatan, berarti tidak bisa disahkan. Nah makanya harapanku itu per item saja gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Bentar, Mas. Jadi, usulan yang pertama kita istirahat dulu karena kelanjutannya pasti jauh lebih ribet dan lama. Jadi sesuai dengan yang dibacakan oleh Mas Anang tadi, bahwa urutannya adalah mengesahkan quorum dulu. Setelah mengesahkan quorum, baru mengesahkan tata tertib, baru mengesahkan tata tertib tadi, quorum, agenda, baru tata tertib. Nah itu kan lama. Mending kita istirahat dulu, baru kita lanjutkan. Terima kasih. Saya di pimpinan sidang akan membacakan quorum dulu. Gimana? Karena quorum kan tinggal di depan sudah ada. Gimana? Sebelum istirahat. Ya silahkan, memang quorum itu harusnya dari awal ya, karena di ADART yang tadi itu dari awal. Ya silahkan. Teman-teman, kita lanjutkan dulu apa yang jadi kontornya. Tadi kan ada pertanyaan dan sebagainya. Kita belum dimulai sudah ada pertanyaan. Dan dari hitam dulu pertanyaannya. Oke Mas, Kita tunda dulu. Ini mau bagaimana? dibacakan. Korum dulu ya. Korum. Sesuai dengan urutannya. Ya. Iya betul. Oke Mas Adi sih paham Mas Adi. Iya. Tadi akan dibacakan quorum berdasarkan surat mandat, surat tugas yang sudah disampaikan kepada semua ketua kecamatan.
dan dari kehadiran peserta yang seharusnya 81 orang untuk sementara kehadiran baru 78. Masih ada 2 kecamatan yang belum hadir dan alhamdulillah dari 27 kecamatan sudah hadir semuanya. Tinggal ada beberapa anggota yang belum hadir. Ada 3 anggota yang belum hadir. Demikian untuk forumnya. Baik. Oke, Mas. Sabar. Secara quorum sesuai kesepakatan berarti memenuhi quorum. Ya. Setuju? Sepakat? Sahkan. Untuk quorum minimal 15 kecamatan. Jadi untuk kedepannya kita kan perlu perbaikan ya. Dan setelah kita bicara dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Tanam juga, dengan Mas Buku juga, dan beberapa pengurus yang lain. Sadar atau tidak sadar, kami dari Tambak rindu akan selembar identitas kami. Gitu. Jadi ibaratnya sebagai pengurus kami nggak punya KTP. Ya, bahwa ini quorum sah atau tidak secara de facto mungkin sah karena kita pernah dilatih. Tapi secara de jure, secara SK kami dari Tambak nggak tahu yang lain, kami belum terima. Jadi menurut kami suara kami nggak sah gitu. Nah, saya sudah ngomong sebelumnya ke Mas Kuku sebagai sepuh, Mas Anang dan yang lainnya, bahwa kalau memang ada, karena sebenarnya saya sudah pernah lihat Mas Kuku pernah menanyakan ke saya, tapi belum dibagi. Nah, saya nggak tahu kendalanya apa. Kalau memang sekarang sempat dibagi kalau memang sudah di print. Paling tidak sebelum pengurus ini selesai, kami sudah menerima SK itu secara fisik. Nanti kepada siapa kami mendapatkan SK itu? Ya, oke lah. Masalah sah atau tidaknya kita bisa sepakat sekarang. Apakah kita sah tanpa SK yang kita terima secara fisik? Kita bisa koordinasikan karena ini untuk kemajuan kita bersama. Tapi masalah itu kami menuntut hak kami dari Tambak untuk mendapatkan SK yang sudah kartanya sudah jadi, tapi sampai dengan akhir pengurusan kami belum terima. Demikian Mas Ana, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eka. Untuk SK nanti kita akan ada lagi ya. Tapi ketika rapat anggota ini kan kita sudah memutuskan SK juga harus diberi banyak sekali Mas. Jadi saya memutuskan pimpinan sidang, apakah tidak ada SK kita tetap akan jalan rapat anggota? Jalan? Baik, saya ketok ya. Terus untuk quorum tadi tentang ketok juga. Quorum itu masuk dan sesuai quorum. Jumlahnya peserta 78 dengan 20 kecamatan hadir semua. Sepakat? Oke, baik. Sesuai arahan tadi, sidang kami skors untuk istirahat setelah dulu dan isoma. Terima kasih. Sampai jam 1 kita istirahat 12.45 waktu itu saudara 12.45.